Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Yesi. Hari ini Dapur Yesi akan membuat pempek khas Palembang. Tetapi ini pempeknya tanpa ikan ya. Walaupun tanpa ikan, rasanya tetap enak. Nah, pempek ini sering disebut dengan pempek dos. Nah, ini pempeknya ekonomis karena nggak pakai ikan. Yuk kita bikin sama-sama pempek dosnya. Tonton videonya sampai habis ya, jangan di-skip. Nah, ini saya sudah menyiapkan panci, boleh mau pakai wajan maupun panci terserah. Ini saya sudah letakkan di atas kompor, tetapi ini kompornya posisinya belum saya nyalakan ya. Ini kompornya masih mati. Kemudian kita masukkan 250 gram tepung terigu. Di sini saya pakai tepung terigu protein sedang. 8 gram penyedap rasa. Untuk penyedap rasanya saya sarankan untuk tidak di-skip karena bagi saya kunci enaknya pempek ini tergantung di penyedap rasa. Kemudian 1,5 sendok makan garam. Kalau untuk garamnya boleh dikoreksi rasa. Apabila kurang boleh ditambah. 1 bungkus kaldu ayam, 5 gram bawang putih bubuk. Ini 1 bungkusnya isinya 5 gram. Untuk bawang putih bubuk boleh diganti dengan bawang putih biasa. Kalau mau pakai bawang putih biasa, boleh kita pakai 2-3 siung bawang putih biasa yang di blender. Kemudian ini kita aduk sampai tercampur rata. Oh iya, ini kalau mau pakai gula juga boleh. Boleh kita pakai gula 1 sendok makan gula pasir. Tetapi saya nggak pakai gula ya. Itu tergantung selera masing-masing kalau ingin pakai gula. Setelah itu baru kita masukkan 900 ml air. Kemudian kita aduk lagi sampai tercampur rata. Sampai tepung terigunya tidak ada lagi yang bergumpal dan larut dengan air. Kemudian baru kita nyalakan api kompornya. Nah, ini untuk api kompornya kita gunakan api yang sedang cenderung kecil. Saat api kompor sudah menyala, ini tidak boleh ditinggal-tinggal. Harus kita aduk terus sampai air yang ada di tepung terigu ini menyusut dan tepung terigunya berubah menjadi kental. Nah, ini bisa dilihat ya, airnya sudah menyusut dan tepung terigunya sudah mulai kental seperti ini. Nah, ini saya masukkan 15 ml minyak sayur. Kemudian kita aduk lagi sampai minyak sayurnya tercampur dengan adonan tepung terigu ini. Nah, ini ya hasil akhir dari tepung terigu yang sudah kita masak tadi. Boleh dilihat ya, tidak terlalu encer dan tidak terlalu kering. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Nah, ini tepung terigu yang sudah kita masak tadi. Untuk tepung terigu yang sudah kita masak tadi harus kita dinginkan benar-benar dingin. Kemudian baru berikutnya kita campurkan dengan bahan-bahan lainnya. Nah, ini tepung terigunya sudah saya dinginkan dan ini benar-benar sudah dingin. Kemudian baru kita campurkan dengan 1 butir telur. Setelah itu kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, baru kita masukkan dengan 650 gram tepung tapioka. Nah, dalam memasukkan tepung tapioka, harus diperhatikan jangan dimasukkan sekaligus, tetapi kita masukkan sedikit demi sedikit. Nah, ini saya masukkan sedikit terlebih dahulu ya. Kemudian perhatikan gerakan tangan saya dalam mengaduk adonan empek-empek ini. Kita aduk dengan seperti teknik aduk balik, tapi tidak boleh terlalu kita uleni seperti kita menguleni adonan donat, tapi cukup seperti ini saja sampai tepung tapiokanya tercampur dengan tepung terigu. Karena adonan empek-empek ini kalau terlalu kita uleni, nanti dia akan keras dan saat kita menggoreng empek-empeknya dia akan meletus. Setelah tepung tapioka sudah tidak terlihat lagi di adonan, kemudian baru kita masukkan tepung yang masih sisa tadi. Kemudian kita uleni lagi seperti tadi sampai tepung tapioka habis semuanya.
Nah, ini bisa diperhatikan ya, hasil akhir dari adonan yang sudah kita campurkan dengan tepung tapioka tadi kira-kira seperti ini. Dia memang agak lembek seperti ini, tapi nanti saat kita mencetak adonan pempeknya, nanti tangan kita akan kita lumuri dengan tepung tapioka. Nah, ini saya sudah menyiapkan 3 butir telur. Ini akan kita gunakan untuk isian pempek telur nantinya. Nah, ini kita masukkan 3 butir telur ke dalam wadah. Kemudian kita kocok lepas seperti ini. Nah, ini saya sedikit beri pewarna oranye agar nanti isian kuning telurnya lebih bagus. Tetapi kalau tidak ingin menambahkan pewarna, boleh di skip saja. Nah, kemudian kita aduk sampai tercampur rata. Setelah tercampur rata, kita sisihkan terlebih dahulu. Di sini saya sudah menyiapkan alas kerja seperti ini. Kemudian kita lumuri dengan tepung tapioka agar dalam mencetak pempeknya nanti, pempeknya tidak lengket di alas kerja. Nah, ini untuk langkah pertama saya akan membuat pempek lenjer kecil. Ini enggak saya timbang ya, ini saya kira-kira saja. Kalau nanti Bunda untuk jualan boleh ditimbang. Karena saya untuk konsumsi sendiri, makanya saya kira-kira saja. Nah, ini dalam mencetak pempeknya saya nggak pakai sarung tangan ya Bunda. Ini tangan saya sudah saya cuci bersih. Kalau pakai sarung tangan, saat kita mencetaknya itu agak susah. Yang penting tangan kita udah kita cuci bersih. Nah, ini caranya kita bulatkan dulu seperti ini. Kemudian baru kita letakkan di alas kerja. Kemudian kita gelinding ya, ini namanya kita gelindingkan seperti ini sampai permukaannya itu benar-benar halus. Kemudian kita rapikan pinggir-pinggirannya. Kira-kira hasil akhirnya seperti ini. Kemudian kita ulangi lagi dalam mencetak pempek lenjernya sampai pempek lenjernya selesai kita cetak semua. Nah, kemudian di sini saya akan melanjutkan dalam mencetak pempek telur. Caranya seperti ini, sama seperti kita mengambil adonan pempek lenjer tadi. Kita ambil kira-kira saja, kemudian kita bulatkan dulu dengan tangan seperti ini. Setelah itu kita lonjongkan sedikit, kemudian baru kita masukkan jari telunjuk kita di permukaan atas pempeknya, kemudian kita tekan. Posisinya jari telunjuk di atas, kemudian jari jempolnya sambil diputar seperti ini. Nah, kita putar jari jempolnya juga mengikuti dengan jari telunjuk saat kita memutar. Kemudian baru kita isi dengan telur yang sudah kita kocok lepas tadi. Nah, ini dalam pengisian telurnya jangan terlalu banyak. Kalau terlalu banyak mengisi isian telurnya, nanti ini tidak bisa ditutup dan dia akan lengket. Nah, kita masukkan secukupnya saja. Nah, jangan lupa ya Bunda, nanti kalau dalam kita mencetak pempek, tangan kita udah lengket, boleh kita celupkan lagi tangan kita ke dalam tepung tapioka agar tidak lengket. Nah, ini setelah kita masukkan kocokan telur tadi, kemudian kita tutup rapat seperti ini. Nah, ini dalam menutup pempeknya harus juga benar-benar tertutup. Kalau dia tidak benar-benar lengket, saat kita merebusnya dia akan terbuka dengan sendirinya. Nah, ini bisa dilihat ya Bunda hasil akhirnya. Nah, kemudian kita cetak lagi adonan pempek yang lainnya satu persatu sampai selesai. Nah, ini sambil saya mencetak pempeknya tadi, saya sudah memanaskan air untuk merebus pempeknya. Di sini airnya sudah mendidih. Nah, ini airnya saya tambahkan dengan 1 sendok makan minyak sayur agar nanti saat merebus pempeknya tidak lengket satu dengan yang lainnya. Nah, ini setelah airnya mendidih, boleh kita masukkan pempeknya. Dalam merebus pempeknya jangan dimasukkan terlalu banyak, nanti pempeknya tidak matang secara merata. Nah, ini untuk merebus pempeknya juga kita gunakan api yang sedang saja. Nanti kalau pempeknya sudah matang, pempeknya akan mengapung dengan sendirinya. Nah, bisa dilihat ya, pempeknya mengapung dengan sendirinya seperti ini. Nah, untuk pempek telur ini memang agak lama sedikit kita merebusnya.
tanda pempek telurnya sudah matang, dia akan menggelembung lebih besar dari seperti biasanya. Nah, itu tandanya pempek telurnya sudah matang dan boleh kita angkat. Kalau untuk pempek lenjer kecil, itu biasanya kalau dia sudah mengapung, itu tandanya sudah matang. Tetapi kalau untuk pempek telur, kadang dia udah mengapung, tetapi itu biasanya belum matang. Nah, itulah saya bilang tadi, untuk memastikan pempek telur itu sudah matang, dia akan menggelembung lebih besar dari biasanya. Nah, ini pempeknya sudah matang. Ini pempeknya langsung kita tiriskan dengan saringan. Saya pakai saringan seperti ini. Terserah Bunda mau pakai saringan seperti apa. Nah, ini masih ada sisa adonan pempeknya. Kemudian kita rebus kembali satu persatu sampai selesai. Pempek das kita atau pempek ekonomis kita udah matang semuanya. Nah, ini bisa dilihat ya Bunda, dari bentuknya cantik-cantik sekali dan ini rasanya super gurih dan super enak. Nah, ini pempeknya bisa langsung kita goreng ataupun kita simpan di dalam kulkas. Kalau disimpan di dalam kulkas bisa tahan 2 mingguan. Nah, ini kalau mau Bunda simpan di dalam kulkas boleh dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup. Nah, ini pempek yang sudah saya goreng dan saya potong-potong, dan jangan lupa ditambahkan dengan irisan timun seperti ini agar lebih nikmat lagi. Nah, ini akan saya siram dengan cuko pempek buatan saya juga. Untuk cara pembuatan cuko pempek ala Dapur Yesi nanti akan saya sertakan di kolom deskripsi. Nah, ini akan saya tes dulu ya Bunda gimana rasa pempek dos buatan kita. Wow, rasanya enak banget Bunda, gurih, nikmat, dan lembut sekali. Ini kalau Bunda jadikan untuk santapan keluarga di rumah, ini bakalan jadi kesukaan keluarga di rumah. Dan kalau Bunda jadikan untuk ide jualan, saya yakin bakalan laris manis. Karena bahan-bahannya ekonomis dan rasanya benar-benar enak. Sampai di sini dulu ya Bunda, resep yang saya bagikan. Semoga resep ini dapat bermanfaat untuk kita semuanya. Sampai ketemu di resep saya berikutnya. Sampai jumpa. Terima kasih.